Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. La ta'manna. Ustadz. Bener gak sih? Sekali lagi coba. La ta'manna. Yang penting dimonyongin dah, udah benar. Alhamdulillah. Tanpa berubah suara ya. Tapi itu nggak berubah dong. Enggak dong. Yes. Oke teman-teman, sekarang kita mau ambil lagi ilmunya, khususnya gharib atau disebut bacaan khusus. Betul Ustadz? Benar banget. Nah, sekarang boleh Ustadz Lanjutin ya. Lanjutin. Oke, baik. Baiklah teman-teman, ya Bang Ibnu semuanya. Kemarin kita sudah bahas ya bab gharib atau bacaan khusus, ya ini bacaan Ismam ya yang ada di dalam surah Yusuf ayat 11 di lafaz la ta'manna ya, la ta'manna ya. Jadi teman-teman kalau yang masih belum menonton bisa tonton video sebelumnya ya, ini praktek Ismam. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya, masih di bab gharib yakni bacaan di surah Hud ya ayat 41. Ini umum sekali kadang dibaca dalam doa ya, doa bepergian ya. Nah, jadi diambil dari ayat ini. Saya baca, nanti Bang Ibnu praktekkan. Ya teman-teman bisa disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, tafadhal Bang Ibnu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Surah Hud ayat 41. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha majraha. Ya, kemudian kita habisin inna rabbi laghafurur rahim. Ya, di lafaz majreha, di ro, di bawah ro itu ada tanda segi 4 ya, atau tanda seperti lupis ya. Nah, itu dibaca fathah miring ke kasroh. Fathah Miring ke kasroh maksudnya? Sesimpelnya vokalnya dirubah jadi e. Majreha. Ini kan kita doa ada nih. Iya. Apa bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa bepergian laut. Iya. Jadi dibaca majreha. Majreha. Saya baru denger nih Ustadz nih. Baru tahu maksudnya. Tapi pernah dengar kalau misalnya orang baca doa gitu ya. Baca doanya majreha, kirain saya itu doa saja ya. Iya. Padahal itu diambil dari bacaan Quran. Masya Allah. Coba dibaca. Kita langsung aja waqala rukabu. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Bagus, lanjutin. Inna rabbi laghafurur rahim. Ulangin, perhatikan panjang pendeknya di 2 harokat. Oke. Inna rabbi laghafurur rahim. Bagus. Alhamdulillah. Ini Bang Ibnu nama bacaannya adalah imalah. Oh, imalah, pernah dengar tuh imalah. Imalah. Oh. Kalau dalam beberapa Al-Qur'an teman-teman itu tertulis imalah. Oh, inilah bacaan imalah. Fathah dibaca miring ke kasroh atau simpelnya dibaca Cuman satu ini aja. Oh ya Allah, ini doang nih. Aja, ya. Wah, harus dicatat nih. Di surat Hud ayat 41 nih teman-teman. Nih catat juga di Quran masing-masing. Oke. Siap. Ya, itu namanya tashil. Tashil. Ya. Imalah. Tashil ini nih baru nih. Oh, tashil baru. Ya. Habis ini kita masuk ke bacaan tashil teman-teman ya. Bacaan tashil ya. Saya baca, nanti Bang Inu praktekkan. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Coba dibaca dulu Bang Inu.
Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Oke. Barulah di bacaan berikutnya ini ada bacaan namanya tashil ya, yang digaris bawahin ya Bang Ibnu. Ya, itu ada dua hamzah ya. A'jamiyu, a'jamiyun ya. Jadi simpelnya bacaan tashil ini ya, hamzah kedua itu dibaca ringan ya, jadi tidak dibaca sempurna. Nggak dibaca sempurna. Jadi dibaca kadarnya itu setengah ya, jadi tidak syiddahnya hilang ya. Jadi bukan dibaca a'jamiyun, tapi sempurna yang pertama, yang kedua setengah kadarnya. Jadi cara bacanya a'jamiyun wa arabi ya, karena di akhir ada tasydid wa arabi gitu, dimatikan ya. Saya ulangin, a'jamiyun wa arabi. Coba ingin praktekkan. Waduh. Hamzah yang kedua dibaca setengah ringan, ya? dibaca ringan, yuk. Oh gitu. A'jami wa arabi. Wa arabi. Wa arabi. Oke, ulangin. Lagi. Ainnya lebih jelas ketika dia masuk ke ainnya. Itu sempurna. Oh, itu sempurna ya. Oh, gitu. Coba. A'jami wa arabi. Di ba nggak ada tasydid. Wa arabi, bukan wa arabi, bukan. Oh iya. Ulangin. A'jami wa arabi. Oke. Ya, jadi bacanya seperti itu teman-teman. Hamzah kedua itu dibaca ringan. Ya, kesalahan ketika bacaan ini pertama hamzah kedua dibaca sempurna. Jadi seperti ini. A'jami. A'jami. Itu kan sempurna semua tuh. Nah, ini harus ringan. Salah juga kalau misalnya kita panjangin nih. Jadi hamzah kedua kita baca panjang. Jadi a'jami. A'jami. Itu salah. Salah. Yang ketiga ada orang bacanya ganti pakai h. Jadi jami. Lebih Itu patah. salah. Tapi ada yang baca seperti itu. Ada ya. Jadi yang benar bacaan tashil hamzah kedua dibaca ringan atau kadarnya setengah. Nah, jadi syiddahnya hilang. Sempurnakan yang pertama, yang kedua gitu. Wa arabi. Enggak ada arabi. ya gitu ya. Itu bacaan di dalam Surah Fussilat ayat 44. Satu ini saja bisa teman-teman tandain ya, seperti itu. Namanya apa tadi? Tashil. Ya, tashil. Bukan tash pakai shin, pakai sin. Tashil ya gitu. Tashil. Bisa ya? Mudah-mudahan Ustaz. Pokoknya Ini memang harus ditandain dulu. Pas itu harus ditonton dulu videonya. Susah kalau misalnya saya nggak bisa janji nanti. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Harus ditonton. Siap. Contoh yang ketiga, contoh yang terakhir ya. Nah, yakni adalah bacaan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Ya, saya baca. Ya, Bang Ibnu bisa praktekkan. Ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Yuk, silakan. Wala talmizu anfusakum wala tadamazu. Astagfirullah. Bazu. Wala talmizu anfusakum wala tadabazu bil alqab. Oke. Bacaan berikutnya di sini yang digaris bawahin ada bacaan namanya naql. Naql. Ya, saya praktekkan ya.
Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismu, ya, bukan dibaca bi'sal ismu. Bi'sal ismu itu salah. Jadi ya, alnya hilang, cukup dibaca lamnya saja. Bi'salis, bi'salis. Gitu. Jadi harokat kasrohnya pindah ke lam, bukan di hamzah, bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Bisalismu. Ya, ini namanya nakal. Bisalismu. Mul. Ya, coba. Salismul. Bisalismul fusuqu fusuqu. Boleh kan? Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Ya, jadi simpelnya dibaca lamnya saja. Alnya tidak dibaca, bukan bi. Karena kan ada hamzah wasol. Iya, Kemarin kan materi yang dulu pernah kita bahas, hamzah wasol tuh nggak dianggap kalau di tengah-tengah. Oh gitu. Jadi yang cukup dibaca lamnya saja ya. Jadi bisalis, bukan bisal ismu. Oh, saya bacanya kemarin bisal ismu. Oh, enggak. Berarti salah itu, Salah, Ustaz. harus bisalismu. Masya Allah. Itu kaidahnya seperti itu. Ini cuman ada di dalam surah surah Al-Hujurat ayat 11. Seperti itu. 3 contoh ini saja ya. Ada imalah, ya, ada tashil, terakhir nakal. Yang kemarin ada ismam. Gitu. Masya Allah. Wah, harus berpikir nih kita nih, harus dihafalin sih. Jadi memang Wak Minu, semakin kita mendalami ilmu Al-Quran, semakin kita akan merasa bodoh. Lah, kok baru tahu? Kok baru tahu? Bener nggak? Bener. Itu yang saya alamin dulu. Saya merasa udah bagus bacaan Quran, saya sudah merasa bertajwid, ternyata belum tahsin. Baru tajwidnya doang, tahsinnya belum. Iya, betul. Oh, ternyata luas banget. Apalagi kalau kita dalamin lagi tafsir-tafsirnya, ilmu-ilmu Quran yang lainnya. Waduh, kita malu sendiri kemana aja. Iya ya. Gitu. Mana aja kita ya. Tapi ini hal yang baru, ilmu yang baru, khususnya buat saya gitu. Jadi kalau teman-teman juga sama kayak saya, emang enaknya sih ditandain ya Ustaz. Ditandain ya. di Al-Quran kita. Ditandain, pas itu cara. Kalau kasih catatannya. Cara baca ini seperti ini. Seperti ini. Susah, masalahnya ini adalah di Al-Quran ayat-ayat tertentu doang nih. Nggak banyak. Namanya juga khusus. Makanya yang disebut gharib itu bacaan khusus ya spesifik dia aja berarti. Waduh. Ini jauh-jauh banget lagi Ustaz. Ya kan jaraknya. Oke. Thank you Ustaz. Tolong dipraktekkan ya, dilatih lagi ya. Dibuat biasa lama-lama kan jadi ingat nih. Oh, ini bacaan ini. Oh, ini bacaan ini. Iya. Ketika nanti tadarus, tilawah harian ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah nambah lagi nih ilmu nih. Jadi agak-agak gimana ya? Emang harus belajar terus deh. Udah harga mati lah kalau untuk kalau nggak belajar susah. Ini yang belajar aja masih harus perjuangannya tinggi gitu loh. Jadi kita harus lihat lagi Quran istiqomah lagi. Pas itu talaki lagi sama Ustadz ya, udah bener belum? Salah nggak nih? Ini kan nih gitu. Pokoknya Quran itu emang ajaib. Quran itu emang murni. Quran itu emang dari Allah langsung. Saya Ibnu. Saya Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kirain saya yang kayak kemarin, yang di luar kaidah. Ada mirip. Agak mirip kan? Ya. Tapi bukan shot. Kalau kemarin kan shot, maksudnya di atasnya sin, atau shot di bawahnya sin, gitu kayak gitu kan.